Bab 245. Kamu begitu serius mengatakan padaku semua hal ini. Aku sangat bahagia, karena ini menandakan kamu tidak menganggapku sebagai orang luar. Isabel memegang jari tangannya Ravindra dan berkata dengan serius, "Kamu tenang saja, aku tidak akan mengecewakanmu. Aku akan membantumu menjaga harta keluarga kita Dara." Ravindra perlahan tersenyum. "Kamu tidak perlu menjaga. Aku hanya harap kamu bisa senang saja. Pakailah uang itu sesukamu. Tidak masalah. Hanya saja, aku sebagai darah murni dari keluarga ini tidak akan membiarkan anak tiri itu menyentuh. Kamu bisa mengerti kan?" Walaupun Isabel tidak terlalu mengerti, tetapi dipikir saja sudah bisa ditebak. "Yang mau kutanya adalah, seberapa bencinya kamu dengan ibu? Tetapi di depan orang lain, tolong jangan tidak senang dengan ibu ya." Ravindra dengan jujur berkata, "Sekarang kamu memiliki posisi direktur kita Dara Finance Group. Walaupun ibu tidak suka padamu, dia juga akan memberimu muka. Kepulangan Barko pasti juga akan bersama dengan wanita ini. Jadi rumah kita Dara akan menjadi ramai." "Aku mengerti." Isabel menganggukkan kepala dan menjawab, "Aku tidak akan membiarkanmu kecewa." Ravindra melambaikan tangannya mengelus kepala Isabel dan berkata, "Aku percaya padamu. Saat hari ulang tahun Barko nanti, akan banyak orang yang datang. Tidak peduli kamu suka atau tidak, kamu tetap harus sabar. Sampai acara tersebut selesai, kita baru selesaikan yang lain. Dan juga kamu harus percaya kepadaku. Jangan berikan aku pada wanita lain. Ingat ya." Ravindra tampak sangat tegas saat mengatakannya. Isabel mengeluarkan lidahnya mengejek. "Dasar galak sekali." "Oh ya, bagaimana dengan ayah? Sudah begitu lama, tetap tidak ada kabarkah?" Isabel tidak tahan dan bertanya. "Dengan kekuatan dan derajat keluarga kita Dara, bagaimana mungkin mereka tidak bisa mendapatkan satu orang?" Ravindra tiba-tiba tersenyum licik. "Mungkin kita ditakdirkan untuk tidak menemukannya." Saat inilah seorang pria yang terlihat tampan berada di kota yang sangat jauh. Tiba-tiba dengan bebas duduk di sofa dan berkata, "Bereskan apa lagi? Apa yang tidak dimiliki keluarga kita Dara? Jika kita pergi, maka kita adalah pemiliknya. Buanglah semua barang tidak berguna ini." Seorang wanita yang tampak menawan duduk di sebelah pria itu dan berkata, "Setelah kita menunggu begitu lama, akhirnya hari ini datang juga. Barko, keluarga kita Dara sudah menyetujui. Kali ini kepulangan kita harus mendapat posisi dewan di direktur. Anak, kamu adalah pewaris keluarga kita Dara. Jangan biarkan dirimu kalah dari abang." Barko langsung menjawab, "Apa itu perlu dikatakan lagi? Jika aku pulang, maka semua milik kita Dara akan menjadi milik kita. Bukankah begitu? Apalah arti nenek tua yang cacat kaki itu dan Ravindra? Dengar kabar Ravindra menikahkan seorang wanita biasa sebagai istrinya? Pui. Memang generasi yang sama. Ibu, kamu tenang saja. Aku akan menikah dengan wanita yang memiliki posisi cocok denganku. Sampai saat itu bukankah milik keluarga kita Dara akan didapatkan dengan mudah?" Wanita yang menawan itu tertawa. "Kamu tenang saja. Ibu pasti akan membantumu mencarikan seorang istri yang cocok." Mata wanita yang menawan itu tiba-tiba terlihat sangat senang dan puas. "Jika kamu membuat nenekmu senang, cepat atau lambat Ravindra pasti akan dipijak di bawah kakimu."
Di rumah tua keluarga Kitadara, nenek Kitadara melihat pengurus rumah yang sedang menyuruh pembantu membersihkan kamar. Lalu dengan suara kecil berkata pada asistennya, "Kepulangan Uli kali ini tidak mungkin akan patuh. Jadi kadangkala kita harus melatihnya jika memang itu waktunya." "Baik, Nenek." Asisten menganggukkan kepala. Asistennya berpikir lalu bertanya, "Bukankah nyonya besar itu sudah balik?" "Hah? Dia juga akan pulang untuk memastikan posisinya." "Terserah dia saja. Dilihat karena Ravindra. Aku tidak memperhitungkan lagi. Tetapi jika kelewatan, dia memang harus dihukum." "Oh ya, apakah Isabel sudah pulang?" Nenek menjawab, "Karena Isabel sudah pulang, biarkanlah mereka beramai-ramai. Aku sudah memberi Isabel begitu banyak uang. Sudah saatnya dia membalas budi keluarga Kitadara." "Jadi Anda ingin mengundang keluarga Yun untuk bertamu?" Asisten kembali bertanya. "Sesama keluarga pastinya harus diundang dan juga harus mengundang dengan sangat formal." Tidak tahu kenapa nenek Kitadara tampak licik. "Nenek tua keluarga Yun, aku juga sudah lama tidak melihatnya." Hari ketiga setelah kepulangan Isabel, dia baru balik ke villa keluarga Kitadara. Setelah Isabel masuk ke rumah, dia melihat orang di rumah itu sibuk dengan tidak jelas. "Nyonya?" Orang yang berjalan ke sana ke sini melihat Isabel, langsung menghentikan kakinya dan menyapa. Isabel menganggukkan kepala. "Kenapa? Ada tamu yang datang?" "Iya, nyonya besar sudah pulang," pembantu menjawab. "Mertua sudah balik." Isabel teringat keadaan yang canggung kemarin. Dia seketika menjadi gelisah. Walaupun dirinya sudah mengiyakan Ravindra untuk baik dengan ibunya, tetapi Isabel mengelus perutnya dan menghela nafas panjang. Keluarga kaya yang sangat rumit. "Nyonya?" Terdengar suara sapaan dari belakang. Isabel belum sempat menoleh kepalanya, sudah mendengar asistennya Wawat menyapa. "Hai Nyonya." Wawat setelah izin sakit, dia langsung balik bekerja. Isabel perlahan membalikkan badannya dan melihat nyonya besar yang didorong oleh orang berjalan ke arahku. Nyonya besar Kitadara hari ini memakai gaun santin ungu dengan pinggiran emas, menutupi kakinya yang sudah tidak ada. Luarnya memakai baju mantel bulu rubah putih. "Ibu?" Isabel berbicara duluan. Kali ini nyonya besar Kitadara tidak lagi mengabaikannya. "Pergilah kalian semua, aku ingin berbicara dengan nyonya." Nyonya besar Kitadara menyuruh semua orang pergi. Isabel menganggukkan kepalanya terhadap Wawat. Lalu Wawat pergi. Nyonya besar Kitadara menatapnya dengan tatapan menyelidiki, kemudian berkata dengan tidak senang, "Ravindra sangat berani ya demi kamu." Isabel tidak melawan. "Sudahlah, karena kamu sudah menikah dengan Ravindra dan memiliki anak, kamu adalah nyonya resmi keluarga Kitadara. Karena adalah orang Ravindra, jadi kamu ada tanggung jawab menjaga rumah." Nada nyonya besar Kitadara seperti sangat keras. Tidak, sepertinya sudah terbiasa tegas dan tidak biasa menundukkan kepalanya dengan orang. "Baik, Ibu," Isabel menjawab dengan tenang. "Dengar kabar, kamu adalah orang keluarga Yun. Kenapa tidak mengganti marga?" Nyonya besar Kitadara mengurutkan alis dan bertanya. "Tidak suka." Isabel dengan tenang menjawab. "Apakah ibu memang mempermasalahkan marga dan kelahiranku?" "Hah?" Nyonya besar menghempaskan nafas. Dasar gadis kecil yang pandai menjawab. "Bukankah ibu menyukai orang yang memiliki mulut lincah?" Isabel mengulurkan tangannya mengelus perutnya untuk menenangkan anaknya. "Barko sudah mau masuk. Bukankah ibu tidak suka menantu yang tidak pandai berbicara?"
Nyonya besar Kitadara ingin marah, tetapi teringat Isabel memegang sejumlah saham, jadi dia terpaksa menahannya. Yang dikatakan Ravindra memang benar, walaupun seberapa tidak sukanya mertua ini dengannya, tetapi dia menahan karena saham 50% itu. Barko sudah pulang, kamu harus menyiapkan mentalmu. Nyonya besar Kitadara menahan dan sekarang dia terpaksa bekerja sama dengan Isabel melawan orang-orang itu. Uli, si jalan itu, dia akan menggunakan kesempatan ini masuk ke rumah Kitadara dengan resmi. Walaupun kamu adalah nyonya keluarga Kitadara, tetapi kamu juga sebagai Yan dari Kitadara Finance Group. Jika Barko masuk ke kantor, kamu tahu cara menghadapinya kan? Isabel mengerutkan alis dan berkata, "Ibu, masalah ini sepertinya tidak perlu campur tanganku kan? Dengar maksud dari Ravindra, nenek akan memberikan sebuah kantor cabang untuk diurus oleh Barko. Jadi masalah kantor pusat, Barko tidak bisa campur tangan. Apalagi karena kantor pusat dan cabang adalah milik Ravindra. Apa yang ibu khawatirkan? Daripada mengkhawatirkan Barko, ibu lebih baik memikirkan bagaimana caranya berbicara dengan nenek untuk melarang Uli masuk ke sini. Barko masuk ke dalam keluarga Kitadara itu sudah pasti. Tetapi jika Uli masuk, maka dia akan sederajat dengan ibu." "Dasar jalang!" Nyonya besar Kitadara marah dan ekspresinya menjadi sangat buruk hingga pengobatannya hampir menghilang. Isabel berdiri tanpa berkata apapun. "Kamu punya ide baik apa?" Nyonya besar Kitadara tiba-tiba menaikkan kepalanya menatap Isabel. Isabel malah menggelengkan kepalanya berkata, "Orang yang memimpin rumah ini adalah nenek. Solusi Uli juga berada di nenek. Jadi ide apa yang bisa kumiliki?" "Tapi kamu adalah menantu dari cucu terbesar, dan kamu mengandung keturunan generasi keempat keluarga Kitadara. Jika kamu meminta dengan nenek, mungkin dia akan mendengarnya." Nyonya besar Kitadara dengan tidak tenang melihat Isabel berkata, "Kenapa? Kamu tidak ingin membantuku?" Isabel tidak menjawab pertanyaan ini. Dia melihat dan berkata, "Barko sudah datang." Dan tidak salah lagi, detik selanjutnya Isabel melihat seorang pria yang memiliki postur kurus, tidak serius, dan berjalan dengan kaki mengangkang, berjalan dari kejauhan dengan senang. Samping perempuan ini malah diikuti dengan seorang wanita yang terlihat memiliki perawatan dan tampak menawan yang sudah berusia 45 tahunan. Barko dengan senang menyapa, "Ibu besar, kakak ipar besar." Uli menyapa dengan sangat hati-hati, "Hai kakak, hai nyonya." Nyonya besar Kitadara dengan kuat menghela nafas. Isabel malah menjawab dengan senyuman, "Aku dari awal sudah pernah mendengar kabar tentang penampilan Barko. Hari ini setelah bertemu akhirnya memang benar. Apakah Bibi Uli masih terbiasa dengan di sini?" Barko tidak menyangka Isabel bisa memuji penampilannya. Hatinya tiba-tiba menjadi senang. Gen dari keluarga Kitadara memang sangat baik. Penampilan Barko dan Ravindra berbeda total. Dia tampak mencolok, postur tubuhnya kurus dan wajahnya mencolok, dan tampak seperti wanita. Uli langsung menjawab, "Terima kasih atas pujian nyonya. Semua sangat baik."